Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik. Ada yang tidak masuk? Masuk ya? Semua sehat? Sehat. Sudah sarapan atau belum kita? Sudah. Asal sarapan apa? Sekecapkan itu apa? Lauknya apa lauknya? Ayam suwir. Kalista sarapan apa tadi? Mie. Pagi sarapan mie. Kalau bisa sarapan nasi sama apa? Ditambah sayuran biar sehat. Baik aku, untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Raka dipimpin untuk berdoa. Di atas sambil kita berdoa, mulai. Semoga dengan kita mengawali berdoa tadi, pembelajaran kita ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat. Untuk menambah semangat kita pagi hari ini, mari kita menyanyi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bisa? Bisa. Siap? Siap. Hitungan 3, mulai ya. 1, 2, 3. Masih ingat pembelajaran kita kemarin apa? Kita kemarin belajar apa? Betul, kemarin kita sudah mengawali untuk
untuk pembelajaran berpikir secara komputasi. Ada yang masih ingat apa itu pembelajaran komputasional? Ya, apa aja? Memecahkan masalah dengan konsep teknik komputer. Iya, jadi betul. Berpikir komputasional itu adalah pemecahan suatu masalah dengan prinsip pemecahan seperti komputer. Kita membagi-bagi permasalahan itu menjadi lebih kecil supaya jelas. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, ada kaitannya dengan pembelajaran komputasional, yaitu adalah dekomposisi. Ada yang tahu apa itu dekomposisi? Ada yang tahu? Tidak tahu? Ya. Yang pertama, Ardi akan menjelaskan apa tujuan dari dekomposisi. Tujuannya adalah peserta didik dapat menerapkan dekomposisi untuk memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Itu yang dinamakan dekomposisi. Nah, apa itu dekomposisi? Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Paham? Apa dekomposisi? Proses memecahkan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk diselesaikan. Pak Rudi contohkan, ini adalah pelajaran dalam kegiatan sehari-hari. Ya. Di dalam kegiatan sehari-hari, contoh ada Pak Rudi punya burger. Ada yang tahu burger? Tahu? Pernah makan? Ada yang belum pernah? Semua sudah pernah. Oke. Di dalam burger itu ada apa saja? Apa? Selada. Sebelum selada apa? Yang dibuat alas paling bawah itu apa? Roti. Betul. Habis roti selada. Habis itu ada apa lagi? Tomat. Ada apa lagi? Daging beef itu ya, atau apa? Sosis. Itu bisa diganti sosis, bisa beef, bisa. Ada apa lagi? Keju. Ada apa lagi? Mayones. Lagi? Saus. Ada lagi? Sebelum roti. Timun tadi udah belum timun? Belum ya. Ada timun juga. Habis itu kita tutup pakai roti lagi. Itu yang dinamakan burger. Nah, di dalam burger itu tadi kalian sudah menyebutkan ada beberapa macam bahan di situ. Pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan yang dinamakan dekomposer itu adalah memecahkan masalah di dalam burger itu tadi. Itu kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, Pak Rudi punya sebuah video. Coba disimak. Rute jalan ke kantor ibu. Warga Tom tinggal di sebuah kota dengan tata jalan yang penuh belokan dan putaran. Hari ini, ponsel ibu ketinggalan di rumah dan ia meminta Tom untuk mengantarkan ke kantornya. Ibu memberikan sebuah peta agar Tom tidak tersesat. Peta tersebut digambarkan sebagai sebuah persegi dengan petak-petak yang dinomori 1 sampai 6 serta panah dari A sampai F. Peta tersebut juga berisi tanda arah yang dapat ditebak Tom seperti pada gambar berikut ini. Tanda panah ke bawah artinya Tom hanya dapat turun. Tanda panah ke bawah dan ke kanan artinya Tom dapat ke bawah atau ke kanan.
Tanda panah ke kiri dan ke bawah artinya Tom hanya dapat ke kiri atau ke bawah. Tanda panah ke kiri dan ke atas artinya Tom dapat ke atas atau ke kiri. Tanda kerucut lalu lintas artinya Tom menemui halangan sehingga tidak dapat bergerak lagi. Tom mulai dari pojok kiri atas atau di kolom A1 seperti pada gambar berikut ini. Nah, pertanyaannya, rute mana yang dapat ditempuh oleh Tom untuk sampai ke kantor ibunya atau dalam kolom F6? Nah, sekarang kita bahas ya teman kece. Pada soal ini kita diminta untuk membantu Tom menemukan rute yang tepat agar dapat ditempuh untuk sampai ke kantor ibunya. Kita perlu memperhatikan tanda arah untuk mencari rute yang sudah dijelaskan dalam soal. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mencermati 4 rute yang telah diberikan dalam pilihan jawaban. Kita cermati bersama-sama ya teman kece. Kita lihat di rute pertama atau di pilihan jawaban yang A. Rute pertama A1, B1, B2, B3, C3, D3, E3, E4, F4, F5, dan F6. Sekarang kita cocokkan dengan gambar yang sudah disediakan berikut ini. Pertama, Tom berada di kolom A1. Kita sesuaikan dengan rute pertama. Dari kolom A1 terdapat tanda panah ke bawah. Artinya Tom hanya dapat ke bawah atau ke kolom B1. Kita lihat di rute selanjutnya adalah B1. Berarti betul. Kemudian di kolom B1 terdapat tanda panah ke bawah dan ke kanan, artinya Tom hanya dapat ke kolom C1 atau B2. Kita lihat di rute, maka selanjutnya adalah B2. Berarti betul, Tom bisa melanjutkan langkahnya ke kolom B2. Kemudian di kolom B2 terdapat tanda panah yang sama, artinya Tom hanya dapat ke bawah atau ke kanan. Kemudian di rute menunjukkan Tom harus ke B3. Berarti betul, Tom bisa melanjutkan langkahnya ke B3. Kemudian di kolom B3 terdapat tanda panah yang sama, ke bawah dan ke kanan. Kita lihat rute selanjutnya adalah Tom harus menuju C3. Berarti betul, Tom dapat melangkah ke C3. Kemudian di kolom C3 hanya terdapat tanda panah ke bawah. Artinya Tom hanya dapat ke bawah atau ke kolom D3. Berarti sesuai ya, karena rute selanjutnya adalah D3. Kemudian di D3 terdapat tanda panah ke kiri dan ke bawah. Kita lihat di rute, setelah di B3, Tom melanjutkan langkahnya ke E3. Berarti betul ya, Tom dapat melanjutkan langkahnya ke E3. Kemudian, di E3 terdapat tanda panah ke bawah dan ke kanan. Kita lihat di rute, dari E3, Tom harus melangkah ke E4. Nah, kita lihat di kolom E4 terdapat tanda kerucut lalu lintas. Artinya, Tom akan menemukan halangan pada E4 jika ia menggunakan rute pertama ini. Jadi, rute ini tidak dapat digunakan karena Tom akan menemui halangan di jalan sehingga ia tidak bisa sampai ke kantor ibunya. Kemudian selanjutnya kita lihat di rute 2 atau pilihan jawaban B. A1, B1, B2, B3, B4, C4, D4, D5, D6, E6, dan F6. Kemudian kita cocokkan dengan gambar tabel yang sudah disediakan. Pertama, Tom berada di kolom A1. Tanda panah ke bawah artinya Tom hanya dapat ke bawah. Betul, Tom bisa ke B1. Kemudian kita lihat rute selanjutnya, Tom harus ke B2. Betul ya, Tom bisa ke kanan. Kemudian di rute dari B2, Tom harus ke B3. Betul ya, sesuai dengan tanda yang diberikan. Kemudian dari B3, Tom harus ke B4. Ya, betul, sesuai dengan tanda. Tom bisa ke kanan atau ke bawah. Kemudian Tom memilih untuk ke kanan atau ke B4. Nah, kita lihat lagi di rute dari B4, dia harus ke C4. Nah, kita lihat di kolom B4. Tanda yang disediakan adalah tanda ke kiri dan ke atas. Artinya Tom hanya dapat kembali ke B3 atau ke A4. Jadi, Tom harus dapat ke C4. Rute ini juga salah. Kemudian, rute selanjutnya atau rute ketiga di pilihan jawaban C, A1, B1, B2, B3, C3, D3, E3, F3, F4, F5, dan F6. Kita cocokkan kembali dengan gambar. Pertama, Tom berada di kolom A1. Tom hanya dapat ke bawah. Betul, dia hanya dapat ke kolom B1. Kemudian dari kolom B1, Tom akan berpindah ke B2.
Betul, karena tandanya hanya dapat ke bawah atau ke kanan. Kemudian dari B2, tandanya sama, kita lihat di rute, Tom harus ke B3. Betul ya berarti? Kemudian dari B3 sesuai rute, Tom harus ke C3. Betul ya? Karena tanda menunjukkan Tom bisa ke bawah. Kemudian di C3, tanda hanya menunjukkan Tom hanya bisa ke bawah. Betul, jadi rute selanjutnya adalah B3. Kemudian dari B3, Tom harus ke E3. Betul, karena terdapat tambahan ke bawah. Kemudian dari E3, Tom harus ke F3. Betul, sesuai karena tanda yang diberikan bisa ke bawah atau ke kanan. Kemudian dari F3, Tom harus ke F4. Betul ya, karena tanda yang diberikan ke bawah atau ke kanan. Kemudian dari F4, tanda yang diberikan juga sama. Berarti Tom bisa ke kanan. Kemudian kita lihat lagi rute dari F4, Tom harus ke F5. Betul ya? Kemudian dari F5, Tom ke F6 atau sampai ke kantor ibunya. Tom dapat menggunakan rute ini untuk dapat sampai ke kantor ibunya. Rute keempat atau rute Tadi, yang rute ketiga tadi, benar, karena apa? Dia bisa dari A1 sampai ke F6. Dia tanpa halangan. Terus tanda arahnya juga sudah benar. Itu yang dinamakan decomposer atau memecahkan permasalahan dari pemberangkatan sampai tujuan. Tak pecah, oh jalannya bernomor ini, berbelok kanan, belok kiri dan itu yang dinamakan decomposer. Oke, kita sudah melihat tadi video tentang apa? Perjalanan menuju ke kantor ibu. Nah, tadi ada beberapa pilihan rute. Rute pertama sampai ke keempat. Tadi yang benar rute keberapa? Ketiga. Ya, karena apa? Arah untuk perjalanan selanjutnya itu sudah benar. Beda dengan yang ketika diarahkan ke kiri ternyata di situ ada tanda stop. Jadi dia tidak bisa melanjutkan. Nah, untuk selanjutnya tadi ada pertanyaan lagi. Apakah kalian tahu nasi goreng? Pernah makan? Enak? Buatan sendiri atau beli? Ada yang bisa membuat nasi goreng? Ada yang sudah bisa membuat nasi goreng? Orang pasti mampu bisa. Bisa? Siapa? Kalau Sipa bisa, baru pengen tanya, apa yang kamu lakukan yang pertama kali membuat nasi goreng? Menyiapkan bumbunya, terus membuatnya, terus membakar. Itu intinya. Intinya seperti itu, betul. Jadi yang pertama itu adalah menyiapkan alat dan bahan. Dan yang terakhir adalah memakannya. Di sini Pak Rudi akan memberikan LKPD yang pertama. Nanti silakan dikerjakan. Itu adalah bagaimana atau urutan untuk membuat nasi goreng. Silakan nanti diberikan tanda panah. Ya, di sini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa nomor 1. Yang pertama apa? Menyiapkan bahan-bahan. Berarti nomor 1 dipanah ke sini. Oke. Nomor 2 apa? Dipanah ke bisa? Harus dikasih waktu 5 menit ya. Silakan dibuat tanda panahnya. Nomor 1 yang pertama itu apa? Untuk membuat nasi goreng.
sudah selesai? Ada yang pengen mempresentasikan ke depan? Ayo siapa yang ingin presentasi? Mas Raka? Siap? Oke, silakan maju ke depan. Ya, dibacakan hasil kerjanya. Langkah-langkah membuat nasi goreng. Langkah-langkah membuat nasi goreng. Menyiapkan bahan-bahan. Yang pertama, Menyiapkan bahan-bahan. Yang kedua, panaskan minyak goreng di wajan. Yang ketiga, tumis bumbu. Yang keempat, masukkan telur, sayuran, dan nasi. Yang kelima, aduk rata hingga matang. Yang keenam, nasi goreng siap disajikan. betul? Semua sama? Kita beri pos untuk Mas Raka. Ada lagi dari yang putri mungkin mau mewakili Kansa? Oke, silakan maju depan. Dibacakan langkah-langkah membuat nasi. Jawabannya sama dengan Mas Raka. Betul ya? Kita beri aplaus untuk kali. Itulah ketika kita mengaplikasikan dekomposisi dalam kehidupan sehari. Contohnya yaitu adalah membuat nasi goreng. Tadi ketika Pak Rudi tanya, Raka, tolong buatkan Pak Rudi nasi goreng. Raka bingung. Apa ini tak siap nih? Mungkin Raka mikirnya, dikain minyak, digoreng itu nasi goreng. Kira-kira enak ya? Ya, karena dia masih perlu bumbu. Ada tambahan bumbu. Itu adalah dekomposisi untuk membuat nasi goreng. Untuk LKPD kedua sekarang. Di sini ada tugas lagi, yaitu adalah kegiatan berkemah. Di sini silakan diisi, ada 4 langkah. Silakan diisi menurut kalian supaya kemah itu bisa berjalan dengan baik atau lancar. Ini sudah dikasih nama. Nanti untuk LKPD 1 dan 2 dikumpulkan sama-sama. Silakan diisi sesuai langkahnya itu. Langkah yang pertama itu menentukan lokasi. Kalian sama keluarga itu pengen berkemah di mana? Gak sama, gak apa-apa. Yang pengen di Azam mungkin pengen di hutan, Abbas pengen di pantai. Untuk kalau mancing mungkin. Silakan ditentukan.